Selamat pagi semuanya, bertemu kembali dengan Ibu MG di mata pelajaran sosiologi. Adapun tema kita pada hari ini adalah perubahan sosial di masyarakat. Untuk lebih memahami apa itu perubahan sosial, silahkan simak video berikut ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mampu memahami perubahan sosial dengan sikap mampu mengendalikan diri dan mawas diri terhadap perubahan sosial. Yang kedua, mampu berpikir rasional terhadap perkembangan zaman serta menciptakan hal baru sebagai generasi penerus bangsa. Nah, adapun topik ataupun judul yang akan kita bahas tadi itu adalah mengenai perubahan sosial budaya. Ya, jadi mendengar kata perubahan, berubah berarti ada sesuatu yang diperbaharui atau menciptakan sesuatu yang baru. Ya, langsung kita masuk ke pengertian perubahan sosial menurut Robert MZ Lawang. Ya, perubahan sosial merupakan suatu proses ketika dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi perubahan itu membutuhkan yang namanya waktu dari satu masa ke masa yang berikutnya. Lalu yang kedua menurut Selo Sumarjan, dia mengatakan perubahan itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi banyak hal yang berubah, banyak hal yang diperbaharui menurut Selo Sumarjan. Ya. Oke, nah di sini ada salah satu gambar atau nanti Ibu tunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan terjadinya perubahan. Ya, di sini terlihat perubahan alat pertanian pada zaman dahulu dengan sekarang. Kalau dulu masih menggunakan kerbau dalam menggarap sawah, kalau sekarang sudah menggunakan traktor, jadi sudah lebih praktis. Ya. Oke, lalu berikutnya, nah ini ternyata tidak hanya dalam hal yang positif, banyak juga muncul hal-hal yang kurang baik. Contohnya, kalau dulu, ya, khususnya untuk anak-anak, ya kalau dulu mereka masih bermain dalam kelompok dan jiwa sosialnya itu masih sangat tinggi. Kalau sekarang sudah lebih ke individualisme sendiri-sendiri. Karena apa? Kecanggihan teknologi, ya, munculnya gadget. Jadi permainan-permainan seperti dulu itu sudah hampir punah, atau bahkan mungkin sekarang anak-anak sudah lebih cenderung bermain dengan gadget mereka. Ya, ternyata ada juga dampak negatif dari perubahan sosial tersebut. Oke. Nah, lalu di sini ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, yang pertama itu bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari kurun waktunya. Yang pertama, perubahan evolusi. Jadi, perubahan evolusi ini terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap. Itulah disebut proses evolusi. Perubahan secara lambat. Jadi dia tidak terlalu drastis ataupun luar biasa pengaruhnya. Ya, bertahap menyesuaikan diri, ya kan. Jadi perubahan evolusi ini terjadi karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhannya. Jadi perubahan secara evolusi ini contohnya perubahan alat komunikasi maupun sistem transportasi. Ya, bisa juga peralihan dari penggunaan minyak tanah ke gas, itu prosesnya sangat lama. Nah, lalu yang kedua adalah kebalikan dari perubahan secara lambat, berarti itu revolusi. Revolusi ini adalah perubahan secara cepat. Ya, ketika terjadi perubahan di berbagai sektor sistem sosial secara tiba-tiba, drastis, dan cukup bertahap dan juga cepat, itu tadi disebut revolusi. Biasanya perubahan ini terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya ataupun bisa terjadi tanpa rencana. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan-ketegangan ataupun konflik dalam masyarakat. Jadi contohnya adalah revolusi industri di Inggris. Ya.
Jadi ada beberapa perubahan yang besar pada tahap produksi yang awalnya tanpa mesin kemudian berubah menjadi produksi menggunakan mesin ya. Lalu yang kedua ini perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, ataupun yang direncanakan dan tidak direncanakan, itu sama ya. Jadi kalau dia perubahan yang dikehendaki ini biasanya ada pihak-pihak yang mengkehendaki yang disebut agent of change atau agen perubahan, yaitu seseorang ataupun sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga kemasyarakatan serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial tersebut. Namanya juga dikehendaki ya, berarti ini sudah pasti direncanakan. Jadi biasanya perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki ini harusnya direncanakan terlebih dahulu dalam melakukan yang namanya perubahan. Contoh misalnya perubahan peraturan. Nah, itu pasti ada perencanaan ya. Lalu yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan ataupun tidak dikehendaki. Jadi ini tidak ada rencana. Perubahan tersebut langsung terjadi tanpa direncanakan, bahkan terkadang di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Ya, nah contohnya ya reformasi yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi tidak hanya hal tersebut, bencana alam juga termasuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki karena terjadi begitu saja dan tidak direncanakan. Nah, lalu yang ketiga ada perubahan besar dan juga perubahan kecil. Ya, kalau dia perubahan besar ini membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek masyarakat, seperti terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan juga industrialisasi. Jadi besar pengaruhnya. Lalu yang kedua perubahan kecil. Perubahan kecil ini seperti yang kita ketahui tidak terlalu besar pengaruhnya, hanya mempengaruhi beberapa hal-hal ataupun sistem sosial. Ya, contohnya misalnya perubahan gaya rambut, perubahan gaya berpakaian, itu tidak terlalu mempengaruhi aspek-aspek sosial. Nah, lalu di sini ada dua teori utama perubahan sosial menurut Robert H. Lawler. Yang pertama ini adalah teori siklus, yang kedua adalah teori linear. Dari gambar bisa kita lihat ya, yang pertama ada siklus yang terjadi dari masa primitif ke tradisional dan ke modern. Nah, ini berulang-ulang, teori ini berulang-ulang. Itulah yang dimaksud dengan teori siklus. Ya, contohnya misalnya gaya berpakaian. Kalau misalnya gaya berpakaian yang dulu hampir kembali lagi sekarang, tapi dia diperbaharui, itulah artinya siklus berputar-putar. Lalu ada yang kedua, teori linear. Teori linear ini dari primitif, tradisional ke modern. Dia memiliki peningkatan seperti yang tertera di dalam gambar. Jadi ini adalah dua teori utama menurut Robert H. Lawler. Jadi perubahan ini akan dialami oleh seluruh masyarakat. Terlebih-lebih seperti yang kita ketahui, perubahan ini akan membutuhkan waktu. Perlahan namun pasti, tapi ada juga yang mengalami perubahan secara cepat. Jadi kita tidak bisa menunggu waktu. Ya, waktu akan terus berjalan tanpa menunggu kita. Maka dari perubahan-perubahan tersebut kita harus mampu untuk bergerak cepat. Inilah materi kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas dan kumpulkan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam SFD. Terima kasih.